Anak perempuan ini memiliki golongan darah langka dan diburu oleh semua orang. The only one they won't recognize. Time to show. Cerita ini dimulai dari seorang bos mafia yang terluka parah dan kehilangan banyak darah. Ternyata, si bos ini memiliki golongan darah yang langka. Mereka mencari pendonor untuk dijadikan bank darah khusus untuk bos ini. Terlihat dari kondisinya, si pendonor ini udah sangat sekarat, sampai akhirnya dia pun kehilangan nyawanya. Mengetahui hal itu, tangan kanan dari bos ini menelpon seseorang. Dia meminta untuk dicarikan pendonor baru. Tidak perlu waktu lama untuk si pemburu ini mendapatkan pendonor yang baru. Yap, dia adalah orang yang tadi ditelepon oleh tangan kanan si bos itu. Namanya adalah Puek. Anak perempuan inilah yang memiliki darah langka itu. Puek sampai tega menghabisi kedua orang tua anak ini. Ketika Puek CS ini akan membawa anak itu, tiba-tiba datang sebuah mobil yang berhenti tepat di depan mereka. Pria ini bernama Andrew. Jadi, sebelumnya Andrew CS ini sudah janjian sama kedua orang tua anak itu untuk membawa anak itu pergi ke tempatnya. Oh ya, anak perempuan ini bernama Lan. Ketika Lan melihat Andrew, Lan ini yakin kalau Andrew akan menyelamatkannya. Dia pun berusaha untuk melepaskan diri dari Puek. Terjadilah perkelahian antara geng Puek dan juga Andrew CS. Sayangnya Puek ini berhasil lolos. Lan pun dibawa oleh Andrew CS ke tempat mereka. Freelance assassin hire. Sesampainya di tempat Andrew, Lan ini sempat mengamuk karena mungkin dia masih trauma dengan apa yang dia alami pada hari ini. Untungnya Lan bisa tenang setelah Pran mencoba menenangkannya. Pran ini adalah anak dari Andrew. Andrew berpesan kepada Pran, Tolong jaga dia. dan Andrew juga bilang kalau Lan ini tidak diperbolehkan untuk keluar dari rumah itu. Oh ya, anak yang baru datang ini adalah Martin. Dia sebatang kara dan akhirnya dirawat oleh Andrew di sana. Sementara itu, si pemburu yaitu Puek, dia mendatangi tangan kanan bos mafia itu. Dia bilang kalau buruannya telah kabur. Tapi ibu mafia ini tidak mau tahu, pokoknya Puek harus berhasil mendapatkan pendonor itu. Di awal film tadi, Andrew itu sudah janjian dengan kedua orang tua Lan untuk membawa Lan dengannya. Tapi di sini kita masih belum tahu nih, tujuan Andrew membawa Lan ini untuk apa. Walaupun awalnya agak canggung, Lan mulai membiasakan diri di rumah itu. Dia juga mulai dekat dengan orang-orang di sana. Untungnya di sini Lan punya teman sebaya, yaitu Pran dan juga Martin. Belasan tahun pun berlalu. Lan sudah menganggap mereka ini seperti keluarga kedua dia. Sementara itu, Puek masih terus mencari orang dengan golongan darah langka. Karena masih belum bisa menemukannya, ibu mafia ini menyuruhnya untuk mencari lagi Lan. Kita kembali ke Lan. Di sini Lan dan Pran sedang melihat Martin yang sedang latihan. Karena melihat Martin yang selalu kalah, akhirnya Pran mengajak Martin untuk berlatih bersama.
Lan sempat kaget karena ternyata Pran mahir berkelahi. Tapi diam-diam Lan ini memperhatikan gerakan mereka. Hampir setiap hari, Pran dan Martin selalu berlatih, sampai akhirnya Martin bisa mengalahkan pelatihnya. Lan bertanya kepada Pran. Kenapa Martin selalu berlatih? Pran hanya menjawab, karena itu tugas dia. Ketika Lan menanyakan, Lalu, tugasmu apa? Pran pun hanya bilang kalau tugas dia adalah menjaga Lan, dan tugas Lan hanya berdiam di rumah. Setiap orang di rumah Andrew punya tugasnya masing-masing. Walaupun di luar seperti toko mebel biasa, ternyata itu adalah markas para pembunuh bayaran. Yap, ternyata selama ini Lan dibesarkan dan hidup di lingkungan pembunuh bayaran, yang tentu saja diketuainya oleh Andrew. Kali ini mereka mendapat sebuah orderan, dan orderan kali ini menjadi misi pertama Martin. Karena rumah akan kosong, akhirnya Pran memberanikan diri mengajak Lan jalan-jalan. Sama seperti wanita yang akan diajak kencan pada umumnya, Lan ini sibuk memilih baju. Dia sampai meminta pendapat kepada Martin. Martin sempat bilang kepada Lan kalau dia tidak boleh keluar rumah. Tapi Lan berpesan kepada Martin untuk tidak bilang kepada siapa-siapa. Ketika yang lain sedang bersiap, sebenarnya di sini Martin ingin mengingatkan Pran untuk tidak membawa Lan keluar rumah. Tapi di situ Martin tidak enak untuk mengingatkannya. Malam pun tiba, ketika semuanya sudah pergi, Lan dan Pran pun pergi jalan-jalan. Sayangnya di saat yang sama dan tempat yang sama, Puek ini sedang berkunjung ke teman lamanya. Karena pertama kali Lan ini keluar rumah, dia sangat excited melihat sekelilingnya. Mereka berdua seperti sepasang kekasih yang sedang berkencan. Sayangnya tiba-tiba turun hujan, dan sialnya lagi mereka berdua malah berteduh di tempat Puek berada. Puek yang masih ingat betul dengan bekas luka yang ada di leher Lan, dia sangat yakin kalau Lan lah anak yang dia cari. Puek pun berhasil membuntuti mereka sampai ke markas Andrew. Kita beralih ke Martin yang sedang menjalankan misi. Ternyata di misi kali ini ada pembunuh bayaran lain yang ditugaskan untuk menghabisi target juga. Geng ini kita sebut saja Mala. Malaria, Malapetaka, terserah. Karena geng ini dipimpin oleh satu wiriwil yang kita sebut saja wajah, yaitu Winity Gidi-Gidiin. Di sini geng Andrew harus lebih dulu menghabisi geng target sebelum targetnya dihabisi oleh geng Malapetaka. Did you wear your non-slip shoes? Dalam misi kali ini tokoh utamanya adalah Martin. Mari kita lihat aksi Martin. Setelah berhasil mengalihkan perhatian dengan memasukkan petasan ke salah satu pengawal target, Martin pun berpura-pura menjadi petugas yang menggiring mereka menuju pintu keluar. Setelah target cukup dekat dengannya, dia pun langsung melakukan aksinya. Tidak perlu waktu lama, misi pun telah selesai. Besoknya, Puek ini langsung mendatangi wajah dan juga asprinya. Puek menawarkan sejumlah uang kepada wajah untuk membantunya. Ketika tahu kalau targetnya adalah markas Andrew, wajah ini sempat menolak. Tapi Puek memprovokasinya. Puek bilang kalau geng Andrew hilang, maka pesaing geng Mala akan berkurang. Karena sebenarnya wajah juga punya dendam ke Andrew, akhirnya wajah setuju untuk membantu Puek. Kita beralih ke markas Andrew. Di sana Andrew terlihat sangat marah ke Pran karena dia mengetahui kalau Pran mengajak Lan keluar. Akhirnya Andrew pun memberitahu Pran alasan kenapa Lan tidak boleh keluar.
karena dia memiliki golongan darah yang langka dan dia diburu oleh semua orang. Stop! Bukannya introspeksi diri, peran ini malah mengajak Lan untuk kabur bersama. Di saat yang bersamaan, geng malah ini sudah tiba di markas Andrew. Mereka meretas pintu masuk dan juga mulai mengepung ke setiap sisi. Dan ketika Lan berjalan ke pintu keluar, tiba-tiba aja terjadi ledakan. Dengan cepat, Pran langsung melindungi Lan. Terjadilah baku tembak antara Andrew CS dan juga geng Mala. Ketika Pran dan Lan hampir berhasil kabur dari situ, tiba-tiba saja Lan ini melihat Puek. Terbawa emosi, dia pun langsung menembaki Puek. Ketika Pran lengah, tiba-tiba saja wajah langsung menyerangnya. Akhirnya, Andrew CS ini bisa pergi dari situ. Tapi sayangnya, Andrew terkena tembakan ketika menyelamatkan Pran. Tiba-tiba saja Lan ditarik dan langsung ditidurkan di tempat tidur, lalu darahnya mulai diambil. Ternyata, Pran dan Lan ini memiliki golongan darah yang sama. Disinilah Lan menyadari bahwa selama ini tujuan Andrew merawat dia adalah untuk menjadikan Lan sebagai bank darah untuk Pran. Sementara itu di luar sana, dua anggota Andrew ini berusaha untuk melawan para bawahannya wajah. Karena kalah jumlah, akhirnya mereka berdua pun tumbang. Wajah mengancam Andrew, kalau misalnya Andrew tidak membukakan pintu, maka salah satu anggota Andrew ini akan habis di tangannya. Sayangnya, Andrew tidak membukakan pintu. Tidak mungkin mereka terus-menerus bersembunyi di ruangan itu. Akhirnya mereka memikirkan cara untuk bisa keluar dari sana. Ketika salah satu anggota Mala ini mau menggergaji pintu, tiba-tiba saja ada bensin yang mengalir dari bawah pintu, dan inilah yang terjadi. Andrew CS pun langsung bergegas menuju pintu keluar. Tapi sayangnya, akses pintu keluarnya itu mati. Jadi, harus ada orang yang menghidupkannya. Di sini, Andrew pun mengorbankan dirinya agar mereka bisa keluar. Andrew pun berhasil menyalakan akses pintu keluar dan pintu pun terbuka. Tapi sayangnya, Andrew sudah tidak bisa lagi melarikan diri. Akhirnya, Andrew pun memilih untuk meledakkan ruangan itu. Menyaksikan hal itu, Pran sangat terpukul. Tidak hanya Pran, tapi semua tim Andrew sangat terpukul melihat itu. Akhirnya, Pran dan juga anggota Andrew yang tersisa berhasil melarikan diri dari toko mebel itu. Walaupun markasnya sudah kebakaran hebat, tapi wajah, Puek dan juga aspri wajah ini masih selamat. Mereka pun bersembunyi di sebuah bangunan terbengkalai. Di sini Lan sangat terpuruk. Dia mencoba untuk kabur, tapi untungnya berhasil dicegah oleh Martin. Lan berpikir semua ini adalah salah dia. Begitu juga dengan Pran, dia masih tidak percaya kalau ayahnya sudah tiada. Tapi semuanya tahu kalau mereka masih akan terus diburu. Pran sangat meminta maaf kepada Lan karena dia harus mengalami hal ini. Dan juga Pran akan menepati janji ayahnya yang akan selalu menjaga Lan. Tidak ada yang tahu kapan Puek dan juga geng Mala menemukan mereka.
Lan pun meminta Pran untuk melatih dia supaya bisa menghadapi mereka nanti. Besoknya, Lan langsung dites oleh para anggota. Kemampuan Lan ini membuat para anggota sedikit kaget karena ternyata Lan memiliki kemampuan bertarung. Melihat hal itu, para anggota pun memutuskan untuk melatih Lan. Lan pun sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh selama latihan. Malamnya, dua sahabat ini sedang berbincang. Mereka berdua tidak tahu gimana akhirnya nanti, tapi mereka berharap mereka bisa selamat supaya mereka bisa menjaga Lan. Ketika Pran CS ini sedang sarapan, Pran bilang kalau mereka harus bersiap, karena sepertinya Puek dan juga geng Mala akan menemukan persembunyian mereka. Kita beralih dulu ke Puek. Puek ini pergi ke sebuah showroom mobil bekas. Di sana dia melihat sebuah mobil yang dia yakini kalau itu adalah mobil Pran. Akhirnya dia menanyakan ciri-ciri orang yang menjual mobil ini kepada pemilik showroom. Dan Puek juga menanyakan alamat pemilik mobil ini. Malam berikutnya, Pran melihat Lan sedang berlatih. Akhirnya di sini Pran memberanikan diri untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Lan. Benar saja, beberapa hari kemudian, Puek dan juga geng Mala ini sudah sampai di bangunan tempat mereka bersembunyi. Seakan sudah tahu, Pran CS ini memberi sambutan kepada geng Mala dan juga Puek. Ternyata, ketika Puek pergi dari showroom, pemilik showroom langsung menghubungi Pran. Pran CS pun langsung berpencar untuk melumpuhkan para musuh. Walaupun kalah jumlah, Pran CS ini mampu mengalahkan anggota geng Mala. Tapi sayangnya bawahan wajah berhasil menusuk paman ini. Walaupun pada akhirnya bawahan wajah ini berhasil dihabisi, nyawa paman ini juga tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Martin dengan mudah menghabisi para anggota geng Mala. Ketika Pran akan ditembak oleh salah satu anggota geng Mala, paman ini menyelamatkannya. Tapi sayangnya tidak lama, Aspri Wajah menembaknya. Martin yang menyaksikannya langsung emosi dan menghajar Aspri itu. Akhirnya, Aspri kesayangan Wajah ini kalah. Melihat hal itu, Wajah langsung histeris. Dia langsung turun ke bawah dan berhadapan dengan Pran. Tidak perlu waktu lama untuk Pran menghabisi si Wiriwil ini. Sementara itu, Puek berhadapan langsung dengan Lan. Di sini, Lan mengeluarkan semua hasil latihan dia selama ini. Akhirnya, Puek pun kalah di tangan Lan. Lan pun bergegas untuk menemui Martin dan juga Pran. Mereka bertiga langsung pergi dari tempat itu menggunakan mobil yang sudah disediakan oleh Pran. Apakah ini akhir dari semuanya? Saya harap juga begitu. Tapi sayangnya, si Wiriwil Wajah dia masih selamat. Dia langsung menembak ke arah mobil dan tembakannya itu mengenai Lan. Karena kondisi Lan semakin memburuk, Pran memutuskan untuk mendonorkan darahnya. Di sini Martin berusaha mencegahnya, tapi sayangnya Pran tidak mau mendengarnya.
Ketika mobil mereka akan berangkat lagi untuk mencari rumah sakit, tiba-tiba saja si wajah ini sudah menyusul mereka. Untuk melindungi Pran dan juga Lan, Martin memutuskan untuk melawan wajah. Akhirnya, Martin bisa mengalahkan wajah, tapi sayangnya karena Martin sudah kehilangan banyak darah, dia pun kehilangan nyawanya. Di sini, Pran sangat terpukul karena semua orang yang dia sayangi tewas di depan mata dia. Pagi harinya, Lan ini akhirnya sadar. Tapi sayangnya, Pran sudah kehilangan nyawanya. Cerita pun selesai. Akhir yang sangat menyedihkan. Oke teman-teman, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau orang tua udah ngelarang, nurut aja, nggak usah ngeyel. Sekian alur cerita kali ini. Kalau kalian suka dengan alur film ini, jangan lupa untuk tonton film aslinya ya. Dan juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel Yunonton supaya Yunonton lebih semangat lagi bikin alur film yang lainnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Yunonton pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.